begitu misalnya ada satu jemaat aja yang yang- kayaknya bisa terberkati melalui dekor, atau dia bisa misalnya ibadahnya mungkin jadi dia terbantu lah, lebih terbantu, itu udah buat kita tuh udah sesuatu yang Ya, 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 ya. Apa kabar saudara-saudara? Saya Pendeta Riani Suharja. Bertemu kembali kita dalam Bungkus Aja, belajar untuk ngikut Kristus. Nah, saudara-saudara, hari ini saya akan bicara sesuai dengan Advent 3, yaitu melampaui ritual dan membangun makna. Nah, gimana sih maksudnya ayat ini atau tema ini? Kita sama-sama akan ngobrol-ngobrol santai nih ya dengan teman-teman dekor, sebagian dari teman-teman dekor. Jadi dengan kita perkenalkan dulu ya, silakan dengan Kak Sinta. Oke, Kak Sinta, jadi dibalik cadarnya ini gitu ya, kita belum lihat tawanya. Lalu ada Kak Witri, ya Kak Witri, ada Kak Rini dan Kak Putri. Nah, saudara-saudara, kita mau sama-sama ngobrol nih. Jadi bicara tentang ritual. Ritual itu kan sesuatu aktivitas yang berulang, yang punya tujuan atau makna. Nah, aku menganggap bahwa sebetulnya kegiatan mendekor ini akhirnya menjadi sebuah ritual. Kenapa? Karena setiap kali ada acara di gereja, lalu muncullah tim dekor, acara lagi, bahkan sekarang ini saudara, di dalam ibadah demi ibadah juga tim dekor ikut turun terjun langsung. Nah, ngobrol-ngobrol tentang tim dekor, kita tanya dulu nih ya, tim dekor GKI Pondok Indah ini umurnya berapa tahun, terus udah berapa banyak orang yang ikut, dan apa saja sepak terjangnya nih ya. Jadi kira-kira tim dekor ini mulai kapan nih? Siapa yang mau menjawab? Silakan. Ya, Kak Sinta, silakan. Oke. bertanya lagi nih. Ya, umur berapa nih tim dekor ini, udah berapa lama? Karena kalau kegiatan dekorasinya sih udah lama kan? Iya, kegiatan dekorasi udah lama. Tapi akhirnya terbentuk menjadi satu tim Ya. yang emang hampir selalu lah tim inilah yang turun ya. Itu sejak tahun berapa ya? Pokoknya dekornya merah-merah itu loh. Pohon Natal. Oh, Natal. Itu pertama. Atau jangan-jangan sejak Pas Natal Natal. tidak ada pohon Natal. Oh, saya. Pohon Natal. Setelahnya. 2015. Mesti lihat di laptop sih, Oke, Kak. berarti kira-kira 5-6 tahunan lah ya. Sejak Mungkin ya. 2015 kira-kira ya. Nah, kira-kira sampai hari ini 5 tahun sampai 6 tahun ini berapa jumlah tim dekor? Orang-orangnya. Kayaknya ada 20 orang ada. 20 ya? Wow, saudara, 20 orang ini, lalu gimana tuh cara ngegantinya? Apa 20-nya? Ini kan PPKM ya, apakah semuanya langsung terjun atau gimana? Oke, silakan Kak Putri. Ya, itu. Biasanya sih pembagian kita kan pasti ada meeting ya Zoom. Sekarang PPKM pakai Zoom itu di data tiap bulan tanggal ini siapa yang piket karena emang keterbatas kan. Iya. Kita dijatahin ada berapa orang, ya udah siapa yang itu silahkan isi daftarnya karena untuk tes antigen segala macam gitu aja. Jadi ganti-gantian itu di grup itu kan, jadi siapa yang nggak bisa, siapa yang bisa, tinggal lihat daftarnya aja sih. Oke, thank you banget. Jadi semuanya di jadwal, satu orang kira-kira kebagian sebulan sekali ada? Tergantung. Itu kesiapan. Nggak ada patokan mau berapa kali gitu ya. Kadang-kadang tiap minggu juga datang aja gitu ya. Walaupun harus antigen tetap datang gitu ya. Nah, yang menarik adalah begini. Aku bukan hanya hitungan 10 jari ya, orang suka dengan dekornya GKI Pondok Indah. Wah, ini bukan jeruk makan jeruk, tapi ya puji Tuhan banget, orang kayak, ih kok bunganya bagus ya, kok ini cocok ya. Nah, itu sebetulnya asal taruh aja tuh barang, tuh bunga, atau gimana? Ada flow-nya, ada rapatnya dan sebagainya. Silakan, apalagi 20 orang nih. Kita ada rapatnya, apalagi kalau misalnya itu menyangkut event. Itu pada saat kepanitiaan udah terbentuk, ada PIC. Jadi dari tim dekor itu mengutuslah PIC untuk event, misalnya event Paskah. Jadi dari 20 satu ya yang ikut masuk ke PIC-nya kepanitiaan. kita bisa sampai 4 orang. 4 orang masuk ke sebuah kepanitiaan. Masuk ke dalam sebuah kepanitiaan. Nah, terus misalnya nanti ada berbarengan event lain, ya udah itu ada utusan lagi sampai 4 orang lagi. 4 orang, oke. Nah, terus nanti ada rapatnya. Jadi kita rapat untuk khusus membicarakan event tersebut. Gitu. Nah, nanti misalnya ada hasil apa dari rapat itu, kita share di grup yang besar, sehingga semuanya tuh tahu. Nah, jadi pada saat mungkin konsepnya atau apa itu ada kayak detailnya, tapi nanti untuk pelaksanaannya saling bantu. Nah, itu ngomongin.
Nah, dan itu nanti ada penjadwalnya lagi atau mungkin penjadwal ya lebih yang siapa yang bisa gitu karena butuh banyak banget orangnya. Oke. Bicara tentang membangun makna dalam ritual ini, itu bosen nih gak sih jadinya dari Natal ke Paskah lagi ke Paskah lagi? Apa yang bikin dekor ini menjadi tidak bosen buat orang-orangnya? Atau nggak tahu bosen atau nggak nih ngedekor? Silahkan. Sebenarnya benar ya, ritual tuh yang diulang-ulang memang akan menimbulkan bukan cuma kebosanan, kejenuhan atau letih atau capek gitu. Tapi sebenarnya maknanya itu kan datang lagi dari suatu pemikiran kepanitiaan besar yang dilempar ke kita. Nah itu kadang-kadang itu menjadi tantangan buat kita untuk bagaimana sih merealisasikan tema yang dalam setiap event ke dalam dekor gitu. Jadi umpamanya tema A gitu, sometimes kita pikir ini supaya menggambarkan tema ini kita pasang apa ya, pakai apa ya. Itu ada rapatnya tuh? Kita kadang-kadang kita rapatin, ya kita obrolin. Kadang-kadang ada kita tanya juga liturginya kayak gimana, keinginannya nanti yang dari panitia itu apa gitu. Kita bisa kadang-kadang kalau udah buntu akhirnya lari ke ayatnya, apa sih yang di ayat itu tuh kadang-kadang. Wah, PA dulu berarti saudara. Ingat, bikin dekor tuh mesti belajar dulu dari Alkitab. Kalau udah buntu gitu ya, jadi nggak dapet ide gitu. Akhirnya mamanya, oh ini tentang ini gitu. Oh, jadi setiap simbol atau setiap bunga atau setiap warna itu ada maknanya ya? Ada. Gimana tuh? Kayak yang bulan keluarga kemarin ya, dari logo bulan keluarga, mereka kan juga setiap minggu kan ada. Ya, ada 5 warna. Warnanya. Itu ya untuk mewakili dari logo itu kita keluarin warna yang kayak ada hari pertama putih, kuning, hijau, pink, biru terakhir. Kita berusaha untuk memasuki mewakili logo itu. Dengan harapan sih sebenarnya jemaat juga bisa mendapatkan nuansa itu dalam setiap. Oke. Jadi semuanya dirapatin dulu, direncanakan dan ada maknanya. Pertanyaannya, ini tim dekor kan capek banget nih ya, ngangkat-ngangkat, keringetan. Sekarang juga kita nggak pakai dandan-dandan gitu ya, ngobrol-ngobrol bareng karena habis dekor, saudara. Nah, jadi sendirinya ini kita mendapat maknanya nggak sih waktu kita sambil dekor, sambil menikmati hasil dekor gitu. Jujurnya kita exhausted, capek, atau ada makna yang didapat? Silahkan, siapa? Kak Adit atau Kak Putri? Ada sih ya pastinya ya. Kadang-kadang tuh kita kalau lagi mau ngedekor gitu, kadang-kadang kita suka buntu kayak tadi Kak Witri bilang, ini idenya mau gimana lagi ya. Tapi biasanya on the spot nih, udah di lapangan, lagi ngedekor, tiba-tiba muncul ide-ide begini. Maksudnya kadang-kadang kan kita juga suka takut kan ya, ini nanti jemaat nganggepnya gimana ya. Pro dan kontra juga ya, takut opini orang. Ketakutan itu pasti ada gitu. Tapi ya mungkin karena kita juga berpegang sama ayat, terus kita juga nanya ke konsultasi ke panitia lah yang pasti mereka maunya apa gitu. Jadi akhirnya sih pada akhirnya ya bisa berjalan dengan baik. Ide yang tadinya buntu tuh tiba-tiba bisa ngalir gitu aja gitu. Nah terus pada waktu duduk nih ya, itu dijadikan gitu dah gitu ya. Nah itu tuh kayak memaknai sesuatu nggak, selain tenang, selain puas, ada sesuatu yang berbicara nggak melalui hasil karya itu? Itu kan spiritualitas dekor nih kita bicara. Orang khotbah aja ada spiritualitas ya, waktu kita selesai khotbah atau saat khotbah, saya juga memaknai nih. Nah teman-teman setelah mendekor memaknai nggak? Pernah nggak duduk terus kayak, wow ini dekor kita bersama nih, apa maknanya? Silakan. Kalau aku boleh ya? Ya silakan. Aku terus terang ini pengalaman spiritual yang aku alamin, terus aku berusaha merealisasikan mengulang lagi dalam kehidupan sehari-hari. Terus terang sih nggak pernah ya kayak kita kayak yang ini jadi pedoman atau moto kita, nggak. Cuma aku suka aku tuh orangnya sebenarnya nggak nyeni banget. Jadi semuanya tuh aku tuh nggak fleksibel. Aku tuh kerja maunya berdasar ya? Ini aturan gitu. Iya. Tapi kalau orang yang benar-benar seniman, menurut aku kayak Kasinta itu enggak. Mendadak kayak begini ya.
Nanti kayak gimana Kak? Nggak tahu, lihat nanti. Lihat nanti. Aku tuh udah berapa Tergantung roh memimpin. 2015 itu aku naik turun Oke. emosinya. Wow, jadi emosional ya, emosional banget. Terus Oke. dan itu agak beberapa lama aku baru tahu yang namanya lu serahin aja deh ke Tuhan. Jadi lu nggak bakalan boleh ngomong deh. Iya, silakan apa ya, feel free. Jadi lu serahin ke Tuhan, terus biarin Tuhan yang bekerja. Nah itu pas lagi udah nyampe gini, duduk, jadi juga ya. Tadi kita nggak rencana begini, terus jadinya begini. Tapi kadang-kadang aku sama Kak Sinta suka yang duduk di tengah berdua, aku lihat gini, bisa juga ya. Padahal tadi konsepnya juga mungkin nggak seperti ini. Iya. Oh iya, maaf. Jadi mungkin maksudnya tadi konsepnya tuh kayak kita duduk terus kita lihat, wah ini pohonnya kok jadi tinggi banget, padahal tadinya pengennya cuma segini, ternyata jadi tinggi kok jadi lebih bagus dari yang rencana kita. Kita tuh seringnya begitu ya. Iya. Terus kita jadi mikir, tapi memang nggak pernah ngomong, udah serahin sama Tuhan, nggak begitu. Cuma akhirnya semuanya ya nggak sih, ngerasain kan? Tuhan pasti kasih jalan ya. Apalagi ya itu kalau kita udah buntu. Paling berasa sih kemarin paling deket bulan keluarga kemarin ya. Kita karena berdasarkan warna, jadi aduh mau warna apa lagi nih, akhirnya kita tim dekor kumpulin ini, siapa yang punya warna biru, siapa yang punya ini, kumpulin semua. Terus ada masanya tuh warna apa ya, warna pink kalau nggak salah ya. Warna pink itu kan kayaknya paling susah ya, karena kita udah gede, udah tua. Nggak punya lagi barang pink dong. Aduh tolong deh gimana coba. Tapi ternyata tiba-tiba jereng keluar ya, banyak banget pinknya waktu itu. Iya. Jadi sebetulnya di dalam mendekor itu ada pengalaman perjumpaan dengan Tuhan juga ya. Tuhan menolong, bagaimana orang juga menyukai dekor itu, kita bersyukur gitu ya. Jadi ada spiritualitas dalam dekor juga gitu ya. Itu bukan hanya, jadi kita nggak bisa tuh memisahkan yang rohani yang khotbah, yang rohana yang dekor, enggak ya. Jadi kita menyatu. Wah itu The Gary Thomas banget tuh gitu, teorinya. Aku tambahin dikit jadi yang kita ngerasain juga setelah misalnya udah selesai, apapun dah hasilnya kan, buat kita tuh setelahnya begitu misalnya ada satu jemaat aja yang kayaknya bisa terberkati melalui dekor, atau dia bisa misalnya ibadahnya mungkin jadi dia lebih terbantu, itu udah buat kita tuh udah sesuatu yang aduh puji Tuhan gitu. Jadi itu sih sebenarnya menyemangati terus. Apresiasi itu penting loh saudara gitu ya. Jadi bukan berarti kita jadi minta dipuji betul. tapi cuman jadi memang kembalikan lagi semua kepada Tuhan gitu ya. Aduh puji Tuhan, makasih ya Tuhan gitu. Orang minimal satu orang aja gitu. Oke. Jadi dalam sebuah ritual ada pengalaman rasa dan begitu ada apresiasi, kita benar-benar bisa melihat bahwa itu pekerjaan Tuhan dan campur tangan Tuhan. Disitulah masuk relasi kita dengan Tuhan, masuk saat kita mendekor gitu ya. Nah ngomong-ngomong tentang 20 orang nih, ini masih nyangkut di otakku deh ya, karena nggak semua gereja punya 20 orang tukang dekor gitu ya. Nah pastinya, apalagi tadi udah ngomong orang terstruktur, nih orang fleksibel gitu ya, pastinya kan ada perbedaan, OCD. Itu bukan aku yang ngomong loh ya. Nah jadi pastinya kan ada perbedaan dong. Nah gimana tuh, pernah nggak cek gitu ya kayak bergesek, lalu jangan-jangan nih orang dekor 20 tapi berubah-berubah terus orangnya, atau dia bertahan, gimana cara mempertahankannya? Kalau aku boleh, kemarin pernah lah terjadi ada yang merasa adalah yang keberatan untuk aku sih merasanya ya kalau saya pribadi menikmati ini kerja hahaha dapat berkat gitu. Jadi kalau ditanya, kalau aku pribadi menikmati dan enjoy bekerja gini. Saya kebetulan orang yang tipe kuli. Kalau Sinta seni, ide, Witri juga. Saya tipe kuli. Jadi kalau lagi bahas di grup, ada ide nggak? Aduh maaf ya, gue nggak punya ide. Gue bagian kuli, lo suruh gue apa gitu. Di saat ada orang yang pernah waktu itu sampai keluar pun gitu ya, itu pun kita bicarakan. Kenapa ya? Kita semua concern gitu loh, dan mensupport, ayolah ini cuman ya menguatkan mereka juga gitu, menarik gitu. Ini kan kita sama-sama kerja buat Tuhan, nggak usah mikir yang macam-macam lah, nikmatin aja gitu. Jadi ya walaupun pasti dimanapun ada perbedaan, cuman puji Tuhan selama ini ya bisa-bisa aja ya, karena saya merasa juga anaknya orang-orang di dekor ya easy going, yang nggak yang baperan, yang apa gitu loh. So far ya itu juga pekerjaan Tuhan ya. Balik lagi karena kan kita pasti kalau kerja berdoa dulu apa segala macam gitu kan. Mau dekor berdoa dulu ya? Iya.
rapat aja doa. Wah, keren banget itu tim dekor. Doa lagi. Kan hahinya biar jadi berkat juga gitu kan. Okay. Jadi ya aku merasa sih kalau clash pasti ada, cuman clash pasti ada, perbedaan pasti ada. Perbedaan pasti ada, cuman puji Tuhan selama ini harus selesaikan lah. Iya. Jadi perbedaan pasti ada, terus clash juga pasti ada, sakit hati pasti ada juga karena gesekan-gesekan itu, tapi semuanya melihat bagaimana ini kesatuan persembahan untuk Tuhan gitu ya. Nah, dalam perjalanan ini pastinya ada koneksi ya satu dengan yang lain. Jadi curhat-curhat merembet urusan dapur gitu ya. Terus curhat-curhat urusan yang lain-lain lah ya, yang bikin sedih atau yang bikin senang gitu. Jadi ada aku kira kalau ngelihat tim dekor tuh suka ketawa-ketawa sambil ngedekor, ada friendship ya di antara teman-teman dekor. Banget ya. Kayaknya coba maknanya apa nih friendship di dalam tim dekor? Aku sebagai anak bontot di dekor. Anak bontot. Karena terakhir baru datang ya. Tua tapi bontot gue. Ya, oke. Itu berasa banget ya. Maksudnya aku kan udah lama nggak aktif di Pondok Indah kan. Iya. Terus remaja GK Pondok Indah, remaja GKI dulunya, remaja dan pemuda. Sekian puluh tahun yang lalu. Betul. Jadi anak yang hilang kembali pulang. Jadi udah banyak orang yang nggak kenal gitu kan. Ini nggak kenal. Aduh, ini orang baru ini. Aduh, ya ampun. Jadi berasa. Tapi begitu masuk ke dekor waktu itu Kak Sinta kan aku bilang sama Karyani ya. Terus Karyani sampein ke Kak Sinta. Tadi udah mikir, aduh, gimana ya? Aduh, ini kalau dia sombong gimana ya? Aduh. Tapi ternyata welcome-nya welcome banget, dan aku tuh ngerasa diterima banget. Jadi berasa kayak punya keluarga baru. Iya. Gitu. Wow, itu tuh kata kunci. Kayak punya keluarga baru. Kak Putri gimana pengalamannya persahabatan di sini? Silahkan. Ya tadi aku bilang aku menikmati sekali terjun di dekor ini, terutama pengalaman kemarin dengan kehidupan aku dengan suami. Di saat aku menemani suami itu juga yang aduh kangen guean dekor, cuman karena capek sih pasti capek gitu ya, cuman nggak kerasa tuh kalau dekornya sampai malam gitu. Udah jalan segini, ya gue harus pulang ya, ada suami di rumah ya segala macam gitu. Nah di saat kemarin bukannya aku lelah, mungkin dia secara kadang lelah ya pas selama mendampingi suami itu, cuman justru itu juga yang kan ada pada WA gitu ya, mensupport aku. Banyak loh yang dukung lo Tri gitu loh. Ayo semangat lo dampingin suami, ayo semangat nanti cepet sembuh, kita dekor lagi gitu kan. Sampai ada yuk harapan. Kita ketemuan segala. Sangat-sangat membantu buat aku pribadi ya gitu. Makanya begitu sudah selesai juga aku harus bangkit lagi, makanya dengan terjun lagi ke dekor, ke pelayanan ini, karena supaya aku juga bisa move on juga gitu kan. Maksudnya gimana caranya supaya aku bisa bangkit dengan cara-cara yang positif dan aku bisa membagikan berkat buat orang lain. Dan sekarang juga termasuk sekarang aku di komisi kedudukan gitu kan, pokoknya apa yang aku bisa kerjakan aku lakukan. Kalau sharing mungkin Sinta ya suka aku curhatin gitu, Sin gini Sin, karena kebetulan kalau Sinta kenal sudah lama, anakku TK bareng sama dia, jadi lebih sama semuanya juga aku cerita sih, karena umurnya juga kan berbeda-beda gitu ya. Sama yang ini jadinya aku juga yang harusnya apa ya, gimana ya, kalau misalnya kayak ada anak yang masih pemuda jadi ikut masih gaul gitu, karena aku punya anak remaja kan, jadi aku jangan beda banget gapnya gitu. Untungnya begitu karena ada berbagai usia ya. Jadi berbagi berkatnya sih begitu aja buat aku pribadi. Ini jadi tuh bener-bener melampaui ritual ya. Ritualnya mendekor, tapi ada friendship, terus ada pemaknaan, ada saudara-saudara. Kak Putri kemarin baru saja ditinggalkan suami dan perjalanan yang sangat tidak mudah ya Kak ya menghadapi itu, tapi ternyata tim dekor ini bisa jadi support system ya. Justru untuk membuat Kak Putri merasakan hari depan yang penuh pengharapan nih. Karena yuk dekor lagi gitu ya. Wah, terima kasih banget untuk kesaksiannya. Ada lagi yang mendapatkan makna dari pengalaman persahabatan ini di tim dekor? Ya, silakan.
Ya, yang aku juga rasakan dalam tim dekor ini seperti tadi Kak Putri cerita, emang lintas usia, ya kan, lintas usia, background itu kan luar biasa banget. Bisa ya. 30 tahun nih kira-kira ya. Kayaknya bisa begitu ya. terus ada yang misalnya paling muda kita selalu ledek-ledekin, misalnya anak bontot lah, anak bontot kita kerjain cuma makan bareng tante-tante. Jadi ada yang belasan, ada yang 20-an, 30-an, 40-an, 50-an. Belasan enggak? Yang remaja-remaja, tapi kan pemuda ya. Oke. Ya, pemuda. Maknanya ada senior juga. Ada senior. Maknanya dalam persahabatan ini apa ya? Jadi kita bisa melihat bahwa memang pelayanan itu tidak dibatasi, gitu, tidak dibatasi dan buat saya pribadi ya. Jadi kita juga belajar. Saya juga belajar bagaimana, misalnya kan tadi kalau dibilangin ada gesekan, ya pasti ada gesekan, tapi kita tidak pernah gesekan itu menjadi masalah, gitu. Gesekan pastilah, namanya satu maunya misalnya si tiang ke kanan, yang satu bilang tiangnya bagusnya ke kiri, atau misalnya ribut gara-gara tiang ya. Misalnya kainnya apa, mesti dilipat atau mesti digunting atau mesti apa, ya namanya kepala kita beda-beda ada. Tapi yang saya lihat semuanya itu tidak pernah misalnya menyampaikan dengan memaksaan atau apa. Jadi semua tuh kayaknya lebih introspeksi juga. Mungkin emang bagusan begitu kali atau apa. Pokoknya ending up-nya tuh nggak pernah menjadi masalah gitu. Meskipun saya tahu bahwa itu mungkin kayaknya dia nggak senang nih sama ini. Saya nggak tahu. Tapi ya udah. Tapi bagaimana caranya kita saling belajar. Dan itu menurut saya ya luar biasa banget ya, karena kan ya itu berbeda usianya tuh jauh gitu. Banyak lah, bedanya banyak. Jadi saudara-saudara ini belajar untuk melayani, belajar untuk ikut Kristus melalui pekerjaan pelayanan ini, sehingga itu menjadi fokusnya. Maknanya adalah pelayanannya, bukan sempurnanya kerjaan kita, bukan sempurna menurut diri kita juga, tapi semua memaknai ini sebagai bagian dari kegiatan kita belajar dalam sekolah kehidupan ini gitu ya. Ya oke, mungkin ada penutup, Witri tadi belum ngomong apa maknanya di dalam tim dekor ini yang diambil persahabatannya atau buat aku sih pribadi, aku melihat ya, maksudnya banyak banget pelajaran hidup spiritual yang aku lihat, juga ajaran-ajaran Tuhan Yesus yang malah aku dapat dari teman-teman aku yang ada di dalam dekor. Maksudnya dari satu-satu pun aku bisa melihat bagaimana yang aku cari, aku bisa lihat dari mereka gitu. Dulu awal-awal mungkin aku pernah share bagaimana teman-teman kita waktu itu yang masih muda-muda ya, siapa pemuda-pemuda remaja sih, Riko tuh apa waktu itu ya, pemuda ya. Iya, aku belajar melayani lihat dari mereka karena mereka masih muda, meluangkan waktu malam minggunya gitu. Aku biasanya mikir, loh mereka bisa, kenapa aku enggak? Kayak gitu-gitu. Terus dari ya apalagi Kak Sinta, udah banyak lah yang aku share sama dia, aku bisa lihat bagaimana cara dia berpikir seperti yang tadi itu, yang menyerahkan. Dari segala pergumulan teman-teman yang kita share, kadang-kadang waktu itu terakhir kita pernah ketemuan ya. Itu kalau dimaknai satu-satu tuh banyak banget pelajaran iman atau pelajaran spiritual yang aku maknain itu. Terutama aku tadi pengen nambahin sedikit dari dekor itu, belajar melihat dari sisi yang berbeda. Karena gini, pohon Natal di sebelah, di tengah, yang satu bilang miring, yang satu bilang enggak. Tapi terus akhirnya gini, coba kita lihat dari sebelah sini, enggak miring, tapi kalau lihat dari sebelah sana miring. Jadi akhirnya dalam hidup berusaha menempatkan diri. Coba kalau memang setiap masalah atau ada orang lain punya masalah, kita lihat, aku tuh kayaknya lumayan belajar dari situ ya. Kalau lihat dari kanan, dia masalahnya ini, tapi kalau lihat dari tengah, ini masalah gua, dan lihat sini dari masalahnya dia. Jadi belajar melihat setiap masalah dari beberapa sisi, itu cuma dari posisi tiang tadi. Itu maknanya sih yang itu salah satu yang bisa diingat buat aku. Oke, thank you banget. Ya, saudara-saudara, kita harus mengakhiri ngobrol-ngobrol kita yang seru ini dengan ternyata saudara, pekerjaan pelayanan itu bukan hanya sekedar sebuah aktivitas melakukan sesuatu yang kita bilang buat Tuhan, tetapi dari setiap detailnya, pengalaman rasanya, kebersamaannya, itu semua menjadi satu bagian rangkaian yang membuat kita belajar untuk ikut Yesus, belajar untuk memaknai perjalanan spiritualitas kita,
dan di situ justru kita bisa bertemu dengan Kristus. Jadi saudara, nggak harus 5.000 warga jemaat kita jadi tukang dekor, tapi maksudnya adalah mari melayani bersama dengan yang perbedaan-perbedaan ini dimanapun kita berada. Prinsipnya kelihatannya ikut aja lagi dulu. Waktu ikut, maka Tuhan sendiri yang akan menolong kita memaknainya. Jangan harap orang lain baik ke kita, tapi mulailah orang baik kepada semua orang. Selamat terus melayani teman-teman dekor. Salam untuk 20 teman dekor lainnya yang tidak bersama. Sebetulnya pengen dihadirkan, cuman prokes gitu ya. Nanti bisa sampai ke pohon Natal semuanya. Terima kasih untuk dekorasinya. Ditunggu lagi ide-ide kreatifnya, dan berharap bisa dalam ritual-ritual ini terus ada membangun makna. Jadi semakin hari semakin semua dekorasi itu punya makna, sehingga orang bukan hanya dapat berkat dari khotbahnya, dari rangkaian liturginya, tapi juga dari dekorasinya. Oke, sampai di sini kita akan akhiri. Semoga teman-teman bisa juga saudara-saudara menikmati dekor-dekor. Mungkin kalau nanti ada bisa ditambahin, diperlihatkan dekorasi dari masa ke masa selama 1 tahun ini sebagai suka duka dalam perjalanan pelayanan bersama. Oke, sampai di sini dulu. Kita sama-sama bungkus aja, belajar untuk ikut Yesus. Tuhan memberkati.